Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Sebagai seorang eksekutor yang handal, tentunya mengerti akan ketajaman bilah, memiliki pilihan bilah-bilah yang cocok buat dirinya, dan yang terpenting adalah tahu ketajaman bilah yang dia miliki. Dan ini yang perlu menjadi catatan bagi eksekutor, jangan sampai mengetes bilah itu dengan tangan gitu ya, dengan jari jemari gitu, itu kurang tepat. Baik, di sini kita review golpis lagi, golok pisau, modelnya panjang, sarung kulit, tapi sarung kulit sapi asli, tebal, jahitannya rapi, cantolan ikat pinggangnya gede, lega untuk ikat pinggang Betawian masuk. Salah satu gacoan yang saya pakai di RPH beberapa bulan terakhir ini Mas Adam yang ada di Menteng, Jakarta Pusat ini tertarik dengan ini. Modelnya dia suka katanya. Oke, seperti ini, ngotak ya, dari pangkal hingga ujung lebarnya sama. Jadi memang ideal banget, tapi tentunya satu ketajaman yang perlu kita perhatikan. Handle-nya dari Gale Sonokling. Ini ada aksesorisnya. Peksinya tentunya dalam, materialnya baja bearing. Ini panjangnya 30 sentian. Oke, kita tes nanti sekalian, kita kasih caranya, tutorial cara belajar slice tisu. Kita detailkan material baja bearing, panjang bilahnya 30 sentian lah, kurang 2 mili. Terlebarnya 3,2, ketebalan 4 mili. 4 mili menipisnya landai, enak banget. Untuk enaknya itu untuk style gaya macem-macem, mau dorong, jazz, dorong pro, jazz, tarik murni, tarik murninya tentunya dikalungkan dari bawah, tergantung lihat situasi dan kondisi leher sapinya. Kalau posisinya dongak ngegantung di batang pohon, di tiang listrik, di patok, bisa gaya tarik, atau dengan lubang, bisa dengan gaya tarik. Lubang biasanya itu posisi lehernya miring, bisa juga gaya tarik. Atau yang biasa saya pakai ini, saya dorong tarik, megangnya seperti ini. Dorong juga, sapinya kecil pengen pakai ini, pegang set, gelambirnya dorong cres begini, cukup cres begini, putus semua urat. Oke, seperti itu. Dan kembali saya ingatkan, catatan buat eksekutor, jangan mengetesnya pakai tangan. Kalau masih pakai tangan begini, pakai jari begini, diraba-raba, ya mohon maaf lah istilahnya. Kalau di GSN kita memberi edukasi, harapannya bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, bisa tersampaikan. Itu masih kurang, berarti pembelajarannya masih jadul, masih manual, katanya kurang marem. Nah, makanya di GSN, seluruh sahabat GSN ini kita ajarkan cara slice tisu begitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Mengetes bilah, usahakan ya,
usahakan sekali jangan pakai jari jemari. Kenapa? Ini nanti tangan jari kita ada keringat, dan keringat bisa mengakibatkan spot karat gitu. Terus jangan begini dengan rambut, itu kurang sip, bahaya. Dengan kuku, dengan bulu kaki, pergunakan kertas HVS itu saja. Di standar SKK ini, MUI dan lain-lain menggunakan kertas HVS, tidak mengedukasi dengan begini, begitu ya. Kertasnya. Oke, langsung aja kita pakai tisu, karena ini ketajamannya di slice tisu. Pertama, kalau kepingin belajar dengan menggunakan slice tisu, cari pisau atau golok yang paling tajam dulu, biar kita nggak frustasi. Karena tahapan belajar slice tisu ini sangat sulit dan susah, jadi sulit dan susah, sehingga ini jangan sampai frustasi akhirnya nggak mau belajar slice tisu itu. Dan menjadi catatan, tidak semua pemain golok dan pisau ini bisa slice tisu gitu. Di GSN kita ajarkan ya, setiap kali konten kita ajarkan, insya Allah begitu. Terus itu tadilah, hindari mengetes pisau dengan jari jemari, dengan begini, hindari ya, pakai kertas minimal. Terus sediakan stroping. Nah, kita ada stroping kulit kuda, kulit domba seperti ini. 2 sisi bolak-balik menggunakan spons. Untuk tatakannya 40 cm, lebar kulitnya ini 5 cm, panjang kulitnya 30 cm. Itu yang medium, yang jumbo ada juga tapi harus inden. Oke ya. Nah, caranya begini. Ambil tisu pun merek Paseo, merek Nice, ini merek Nie, merek Jolly agak susah lagi, lebih lembut. Nah, kalau tadi kan belajarnya menggunakan pisau yang sangat tajam supaya tidak frustasi, karena kalau belum bisa sangat susah. Tapi kalau sudah bisa menggunakan tisu apapun, pakai bilah apapun pasti bisa, dan tahu ketajamannya itu seberapa begitu. Wah, ini nggak bisa slice tisu, di kertas saja gitu. Di kertas halus belum gitu. Kalau di kertas bisa halus, insya Allah bisa dinaikkan ke tisu. Kalau belum bisa halus ya harus menggunakan honing, sharpening, nah seperti itu, atau diasah dengan batu, terserah. Yang penting di akhir daripada mengasah itu menggunakan media batu gunung, batu pabrikan, batu apapun. Mengasah menggunakan honing, sharpening, atau stick yang lain, terserah. Finishingnya tetap dengan stropping, selanjutnya dites di kertas. Kalau halus di stropping lagi hingga kehalusan, ketajaman didapatkan, bisa naik di tisu seperti itu ya. Nah, kalau sudah bisa pakai pisau-pisau golok manapun pasti bisa slice tisu begitu. Ambil tisu utuh ini, lalu jempol dijepit dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu jari manis dan jari kelingking ditekuk, ditekuk betul, diusahakan. Biasanya kan dilawer gini, biasanya lebay gini ya, itu refleks memang ya gini enaknya, tapi harus ditekuk. Kita buat refleks dia ditekuk gini supaya tidak tersenggol ujung bilah. Lalu dipangkal. Setelah rikaso, ini kan ada rikasonya, setelah rikaso kita gesekkan seret gini, kita gesekkan sampai dia masuk, baru terus digesek atau diulang dari pangkal lagi gitu. Nah, ini jepit lagi segini, ini tetap ditekuk, diusahakan ditekuk biar refleks nantinya. Kalau sudah refleks enak, kita aman. Orang saja yang lihatnya ngeri, tapi kita sudah safety. Nah, digesek dari pangkal, seret, atau dinaikkan di pangkal lagi, mulai lagi dari pangkal terus digesekkan gitu. Nah, kalau terjadi berindil begini, cari stropping. Misalkan ini stropping kulit kuda dan domba, yang kuda itu yang coklat, domba yang hitam. Nah, itu di stropping begini, Nah, men-stropping pun ada ilmunya, kita sudah sering memberikan tutorial. Mungkin orang-orang baru yang menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe supaya tidak tertinggal informasi terbaru begitu. Kita posting video ini sudah ribuan, dan kita memang niatkan untuk edukasi.
Nah, di situ ada stropping premium GSN. Nah, di situ kita ajarkan cara men-stropping yang benar. Oke, tapi insya Allah di setiap konten kita pasti berikan edukasinya. Lalu kita ambil yang utuh pojokan di sini, tekuk lagi biar aman jarinya, lalu gesekkan. Seret. Nah, begini. Nah, ini terselis, bukan berindil, terselis ya, bukan sobek. Gesekkan lagi, seret. Lembut banget. Dan ini saya pakai untuk sembelihan sapi-sapi besar di RPH, alhamdulillah tidak mengalami kendala apapun. Nah, seperti itu. Gesekkan lagi, Pak, cari yang utuh. Untuk belajar enggak apa-apa pakai habis tisu banyak, nggak apa-apa. Untuk belajar itu, misalkan begini kurang marem berindil, cari ambil tisu lagi. Nah, nyoba tisu-tisu macam-macam kalau sudah bisa. Tadi itu biar tidak frustasi, cari pisau yang tajam dulu, belajar slice tisu dulu. Kalau sudah bisa pakai pisau dan golok tradisional, insya Allah tetap bisa. Nah, itu untuk mengukur ketajaman. Kalau misalkan terjadi berindil, dirapikan dengan stropping atau dengan honing sharpening. Begitu. Ini ketajamannya sudah siap pakai, sudah siap kita kirim. Nanti biar kita lanjutkan transaksi dengan yang bersangkutan. Begitu ya. Nah, seperti ini. Sampai keriting, sampai ngerajang tisu pun tetap ketajamannya rapi, tidak berkurang. Di stropping begini. Dari pangkal atas ya, nah, stropping, mata bilah menghadap ke atas, ujung bilah sudut kemiringan dorong, lalu dibalik, tarik lagi, sudut kemiringan diperhatikan antara 10 hingga 15 derajat, terus gini, dorong tarik, lebih diberi tekanan ya, sedikit diberi tekanan, lalu terakhiran dorong, begitu. Nah, ini sudah tajam sekali, siap pakai. Untuk penyimpanan jangka panjang jangan lupa dikasih krim oles bilah. Kita peralatan aparel, produk pendukung ya, produk pendukung seperti topi, kopiah, semuanya ada. Terus seperti peralatan sembelihan, selain golok dan pisau kita juga ada tali. Tali itu ada tali karmantel, tali webbing, tali nilon, sepatu boot, tas, dan lain-lain, kita banyak banget. Oke ya. Untuk menyimpan, kasih krim, baluri krim semuanya, seret. Mana ini nggak ada apa namanya, plastik wrapping. Setelah dikasih krim, untuk yang sarung kulit dibungkus plastik wrapping, lalu dimasukkan. Insya Allah tidak bakal karatan dan idul kurban dilihat sudah siap pakai, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan tayangan dapat bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.